dengan NIM 245241045. Saya Rekaman Ihsan dengan NIM 245241060. Saya Kesia Auliana Majmi dengan NIM 245241051. Selama hampir 14 abad, Islam telah mendominasi seluruh aspek kehidupan di dunia Islam, menciptakan kesatuan yang tak terpisahkan antara agama dan segala aktivitas duniawi. Dari cara bertani hingga seni, semua aspek kehidupan ini bernaung di bawah semangat Islam. Namun, dengan masuknya modernisme, homogenitas yang tercipta di dunia Islam mulai hancur. Berbeda dengan zaman sebelumnya, kini elemen-elemen non-Islam dan bahkan anti-Islam mulai memasuki dunia Islam, mengganggu kesatuan dan homogenitas yang telah lama terjaga. Meskipun ada bentuk dekadensi di dunia tradisional Islam, pengaruh spiritualitas Islam begitu kuat sehingga dapat menyingkirkan penyimpangan sementara tersebut. Dalam dunia Islam, meskipun modernisme membawa dampak signifikan, munculnya perpecahan lebih besar disebabkan oleh proses westernisasi yang tidak hanya memperkenalkan unsur asing, tetapi juga menciptakan kontradiksi dalam dunia yang sebelumnya lebih harmonis. Proses ini mengarah pada perbedaan perspektif yang lebih jelas antara para pemikir Muslim yang dipengaruhi oleh pendidikan mereka di Barat, mencerminkan kesulitan adaptasi dunia Islam terhadap modernisasi. Selain faktor kolonisasi dan westernisasi, perbedaan yang ada dalam adaban Barat sendiri turut mempengaruhi dunia Islam. Dunia Islam yang pada masa kejayaannya merupakan kesatuan yang harmonis, terdiri dari berbagai bangsa dengan interpretasi khas terhadap ajaran Islam dan syariah. Namun, meskipun terdapat keragaman dalam praktik dan pemahaman, benang merah agama termasuk syariah dan tasawuf tetap memberikan kesatuan yang kokoh. Secara keseluruhan, dunia Islam kini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kesatuan dan homogenitasnya di tengah perubahan yang dibawa oleh modernisme dan westernisasi yang memperkenalkan kontradiksi dan kebingungannya sendiri. Modernitas telah membawa kebingungan dan melemahkan keyakinan umat Islam, sekaligus menjauhkan berbagai wilayah dunia Islam secara intelektual dan budaya. Ironisnya, di tengah kemudahan di komunikasi modern, berbeda dengan masa lalu di mana berbagai wilayah saling melengkapi. Kini masing-masing harus berjuang sendiri memahami Islam secara utuh. Akibatnya, pemahaman dan tauhid Islam menjadi tidak merata di berbagai negara. Dengan penekanan yang berbeda pada aspek syariat, ilmu, seni, dan tradisi, hal ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, etnis, sosial, dan politik, mencerminkan pengaruh kebingungan dunia Barat. Dulu memahami Islam secara utuh lebih mudah karena keseragamannya. Namun kini hal itu sulit dicapai, terutama bagi mereka yang terpengaruh pendidikan Barat. Kurangnya pemahaman utuh ini memfasilitasi penyebaran modernitas. Ironisnya, interaksi dengan Barat juga memicu kebangkitan minat pada pemahaman Islam secara utuh, melanjutkan semacam Muslim baru. Namun, dampak modernitas dan kemunduran telah merusak keseragaman dan mengaburkan pemahaman tradisi Islam. Oleh karena itu, intelektual Muslim perlu menemukan kembali visi Islam secara menyeluruh, melampaui batas nasional untuk memahami interaksi Islam dan modernitas di seluruh dunia Islam. Karena pemahaman sebagian tidaklah cukup. Berfokus pada argumen yang kuat tentang pentingnya mempelajari Islam secara komprehensif, termasuk aspek-aspek tradisionalnya. Dalam menghadapi tantangan modernisme, penulis mengkritik kecenderungan sebagian mahasiswa Islam modern yang terlalu bergantung pada ilmu-ilmu semu dan historisisme Barat, yang mengakibatkan pengabaian terhadap ajaran-ajaran Islam yang mendasar. Kritik ini diperluas dengan menyoroti bagaimana propaganda yang mendukung penafsiran-penafsiran menyimpang yang telah menyesatkan baik pembaca Barat maupun umat Islam yang imannya lemah. Kekuatan utamanya terletak pada penegasannya bahwa Islam yang otentik dan tradisional masih hidup dan relevan, serta menjadi satu-satunya harapan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh modernisme. Penulis mendorong untuk kembali ke
sumber-sumber lisan dan tertulis dari tradisi Islam untuk menemukan kembali totalitasnya. Selain itu, menyoroti pentingnya mempelajari manifestasi Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia, khususnya di dunia Arab dan Persia sebagai pusat peradaban Islam. Namun, pembahasan ini juga memiliki beberapa potensi kelemahan. Penulis cenderung memiliki sifat konservatif dan mungkin kurang mengakui potensi manfaat dari modernitas. Selain itu, mungkin kurang memberikan solusi konkret tentang bagaimana menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas. Meskipun demikian, secara keseluruhan penjelasan ini memberikan kontribusi yang berharga bagi diskusi tentang peran Islam di dunia modern dan pentingnya mempertahankan identitas Islam yang autentik. Sekian video dari kelompok kami.